Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati mahasiswa semuanya ya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan lapang. Pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa untuk pertemuan yang keempat ini mengenai model-model pembelajaran. Di dalam model-model pembelajaran setidaknya ini nanti setelah selesai mahasiswa bisa mengidentifikasi ragam model pembelajarannya ya. Karena berbagai ragam berarti teorisasi yang di dalamnya menyangkut tentang model, mulai dari pengertiannya, tujuannya apa, kemudian cirinya seperti apa dan lain sebagainya, bahkan sampai bagaimana kita menemukan berbagai macam model-model pembelajaran yang ada, sekaligus juga model pembelajaran seperti apa sih yang bisa efektif untuk bisa memfasilitasi siswa sampai kepada tujuan pembelajaran. Nah, di samping ini adalah memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mahasiswa juga setelah selesai diharapkan ini mampu menunjukkan sikap cerdas, teliti, sabar, kerja keras dan seterusnya ini ya, sampai tanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain. Hal ini dilakukan supaya ada internalisasi nilai-nilai keghazalian. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Ini berarti berkaitan dengan pengertian dari model tersebut. Jadi ada tiga ya, ada tiga materi utama, walaupun di dalamnya nanti terurai seperti itu, ada pengertian, ada macam, kemudian ada bagaimana sih model pembelajaran yang bisa efektif untuk digunakan. Baik, saya mengingatkan kembali kepada pertemuan sebelumnya tentang perspektif yang digunakan untuk melihat posisi model pembelajaran, hubungannya dengan pendekatan, strategi, metode, teknik atau prosedur ya. Nah, ini adalah perspektif yang pertama ya. Paling tertinggi ini adalah model untuk bisa dilaksanakan itu diturunkan dulu menjadi pendekatan diturunkan menjadi strategi, baru metode, baru secara teknis atau menjadi prosedur tersendiri nih, langkah-langkahnya ini adalah teknik atau taktik. Nah, ini berarti setelah posisi metode di sini ya, ada setelah strategi. Tapi perspektif yang kedua ini berarti ada model dulu, baru pendekatan, metode, strategi dan prosedur. Jadi metode sebagai yang kedua, sebagai yang ketiga nih turunannya. Tapi kalau perspektif yang pertama ini adalah metode, posisinya ada yang di keempat. Jadi sedikit berbeda. Nah, saya tidak akan melakukan pembahasan tentang kenapa itu berbeda. Nanti dipelajari berdasarkan sumber referensi yang sudah saya rekomendasikan. Seperti itu, sehingga tata urutannya ya sesungguhnya seperti ini. Model, pendekatan, metode, strategi, baru teknik pembelajaran. Kadang-kadang orang baru melihat teknik pembelajarannya atau prosedurnya atau yang lebih spesifik sintaksnya, ini sudah mengatakan model. Mestinya ada syarat-syarat tertentu untuk bisa disebut sebagai model pembelajaran. Nah, ibaratnya begini, ini langkah-langkah tadi ya yang dari model, pendekatan dan seterusnya sampai teknik. Ibaratnya kalau proses pembelajaran itu saya ibaratkan sebagai kegiatan petani untuk mengolah tanah, maka untuk mengolah tanah itu harus diputuskan mau pakai apa. Itu ya harus melihat dulu berdasarkan, misalnya dalam hal ini adalah berdasarkan sifat tanah. Nah, mengolah itu bisa apakah dengan membaca, apakah dengan mencangkul misalnya. Nah, berarti ini kan dua hal yang berbeda. Nah, begitu juga ketika pilihan jatuh kepada membajak, apakah mau membajak menggunakan membajak piringan, membajak rotari atau membajak pahat. Karena lagi-lagi kembali di sini berdasarkan sifat dari tanah yang akan dibajak. Jadi metodenya adalah membajak, kemudian strateginya mau membajak piringan, membajak rotari atau membajak pahat. Jadi kalau misalnya ini ya, kalau membajak piringan ini berarti membajak dengan bajak piringan atau bajak.
yang bukan singkal ya. Ini biasanya karakteristik dari tanahnya ini adalah tanahnya lengket, tidak mengikis, kering, cenderung berbatu, banyak akarnya, tanahnya bergambut, tanahnya berat. Pokoknya ini tanah yang tidak relatif bagus ya, atau relatif mudah. Jadi tidak mudah untuk bisa diolah. Walaupun di sini sudah ada strateginya pakai bajak wiringan atau pakai bajak rotari. Nah, bajak rotari ini atau bajak putar ini juga harus disesuaikan dengan sifat tanahnya. Berarti tanahnya kering atau kalau basah ya basah sekalian. Begitu juga dengan membajak pahat. Membajak pahat ini sekedar merobek tanah atau membajak singkal yang bisa digunakan secara umum ya. Secara umum itu maksudnya sesuai dengan kondisi tanah yang tidak memiliki karakteristik khusus. Nah, ini baru berbicara tentang membajak. Nah, berarti ketika memilih salah satu dari strategi ini ya, strategi membajaknya ini, nah baru prosedurnya atau tekniknya itu berarti misalnya hidupkan mesin, langkah yang kedua apa, dan seterusnya begitu sampai dengan selesai. Ini yang disebut dengan prosedur atau teknik ya. Nah, itu tadi gambaran yang saya deskripsikan berdasar pengolahan tanah saja itu berbeda, apalagi kalau pembelajaran. Nah, maka di awal kita akan berbicara tentang mengolah tanah, berarti kita berbicara tentang bagaimana memfasilitasi siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran. Nah, ini yang pertama karena berkaitan dengan definisi ya, maka saya tampilkan juga menjadi banyak definisi berkaitan dengan model pembelajaran supaya perspektif yang digunakan oleh mahasiswa itu akan semakin banyak. Nah, misalnya ini model pembelajaran itu ya bentuk pembelajaran. Jadi gambaran atau pola dari kegiatan awal pembelajaran itu seperti apa sampai dengan kegiatan pembelajaran di akhir itu seperti apa. Yang ini biasanya dilakukan secara khas oleh guru. Nah, masih relatif sama ini yang pendapat kedua nih, misalnya menurut Nur Rahman ini adalah pola yang digunakan untuk merancang apa? Merancang kegiatan membimbing pembelajaran. Ini berarti lagi-lagi tentang pola membimbing aktivitas pembelajaran yang sejak dari awal sampai dengan akhir, berarti mirip. Nah, yang berbeda lagi misalnya menurut Dewi Salma Prawilo di Logo ini ya. Apa itu model pembelajaran? Adalah tampilan grafis atau prosedur kerja yang sifatnya itu sistematis dan teratur. Lagi-lagi berarti berbicara dari A sampai Z-nya yang harus dilakukan di dalam kegiatan fasilitasi pembelajaran itu seperti apa. Itulah yang disebut sebagai model pembelajaran. Demikian juga pendapat Bradley, model pembelajaran itu ya blueprint, cetak birunya. Ya, cetak birunya dari aktivitas pembelajaran yang ini nanti akan digunakan oleh guru di dalam membimbing ya. Membimbing dirinya untuk bisa mempersiapkan sekaligus juga untuk bisa melaksanakan pembelajaran bersama siswa. Ini beberapa pendapat tentang model pembelajaran. Nah, dari pendapat tersebut maka kita bisa menarik satu simpulan bahwa yang namanya model pembelajaran itu kemudian memiliki fungsi sebagai pedoman bagi si guru. Kenapa? Karena tadi secara umum model tadi merujuk pada bentuk tertentu atau pola tertentu atau tahapan tertentu yang dimulai dari A sampai Z dalam sebuah aktivitas pembelajaran. Ini sehingga ini bisa menjadi pedoman. Ibaratnya guru baru dengan melihat model yang seperti itu dia bisa melakukan dan memperkirakan kira-kira apa yang harus dia lakukan dari A sampai Z seperti itu. Dan yang berikutnya kita lihat unsurnya ya. Unsurnya ini jadi kalau disebut sebagai model itu harus memenuhi unsur-unsur. Nah, unsurnya ini ada
ada 6 ya, ada 6 atau 5 tapi ini dampak jadi 1. Misalnya ini sintaks. Apa itu sintaks? Sintaks itu berarti tahapan atau langkah-langkah operasional yang harus dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran. Itu namanya sintaks. Yang tadi saya sebut dari A sampai Z-nya, tapi yang lebih operasional, bukan A sampai Z sebagai maknanya model dalam pengertian yang luas tadi. Ya, ini sintaks. Kemudian ada sistem sosial, berarti model sebagai piranti yang akan digunakan untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Di samping pembelajarannya sendiri merupakan satu sistem, maka model di dalamnya memiliki sistem sosial yang terdiri dari siswa dan terdiri dari guru ya. Sehingga di situ akan kelihatan apa yang harus dilakukan oleh guru, apa yang harus dilakukan oleh siswa ketika menggunakan model tertentu. Nah, ini berarti berbicara tentang guru berperan sebagai apa. Ketika guru berperan sebagai apa, maka siswanya akan berperan sebagai apa begitu. Nah, yang berikutnya, unsur yang ketiga ini adalah prinsip reaksi. Prinsip reaksi yang dimaksudkan di sini adalah apa yang harus dilakukan oleh guru ketika siswa melakukan apa, atau sebaliknya, apa yang harus dilakukan oleh siswa ketika guru melakukan apa. Ini yang disebut sebagai prinsip reaksi. Nah, baru unsur atau komponen yang keempat dari model pembelajaran itu adalah sistem pendukung atau supporting system. Jadi apa yang kira-kira bisa mensupport ketika model tersebut dilaksanakan, maka akan cenderung efektif. Apakah itu berkaitan dengan sarana prasarana, atau apakah itu berkaitan dengan kebijakan yang diperlukan oleh sekolah tersebut, atau di kelas tersebut, itu yang disebut sebagai sistem pendukung. Nah, yang terakhir ini ada dampak apa ya? Dampak yang dihasilkan ketika model pembelajaran itu selesai dilakukan. Ini ada dua dampak ya, ada dampak instruksional dan ada dampak pengiring. Dampak instruksional itu berarti hasil kegiatan belajarnya, berarti hasil belajar. Nah, dampak instruksional ini biasanya harus diukur ya begitu selesai melakukan pembelajaran, karena ini sifatnya adalah jangka pendek. Berbeda kalau dampak pengiring. Dampak pengiring ini sifatnya adalah jangka panjang. Ini akan muncul ya ketika dampak instruksionalnya ini sudah tercapai. Maka ini disebut sebagai dampak yang relatif jangka panjang. Kayak misalnya model pembelajaran Saichi ya, model UMIS ya. Itu memiliki dampak instruksionalnya, itu siswa memiliki sikap afektif yang bagus. Nah, maka dampak pengiring di jangka panjang ini hal-hal yang sifatnya afeksi tadi kemudian akan membentuk satu budaya. Nah, kalau misalnya diterapkan di dalam pendidikan agama Islam yang syarat dengan nilai-nilai, maka itu akan menjadi misalnya budaya religius kah, atau budaya yang lain ya. Oke, ini unsur terakhir dari model pembelajaran. Kita lanjutkan. Setelah mengetahui tentang unsur, maka bagaimana sih ciri-ciri dari model pembelajaran? Ini setidaknya saya menampilkan beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, cirinya ada rasionalitas teoritis logik. Artinya yang namanya model pembelajaran itu ketika dikembangkan atau disusun, diciptakan begitu nih, itu ada landasan rasional teoritiknya dan landasan logiknya seperti itu. Yang berikutnya juga ada landasan pemikiran. Ini sebagai ciri yang kedua ya. Landasan pemikiran ini lebih kepada mirip dengan landasan teoritis, tapi yang sifatnya lebih operasional. Ini lebih kepada bagaimana model tersebut bisa memfasilitasi siswa atau peserta didik untuk bisa belajar. Dan yang ciri yang ketiga dari model pembelajaran adalah tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut bisa dilaksanakan. Jadi
tingkah laku pembelajarannya harus seperti apa. Ini nanti mirip dengan prinsip reaksi tadi yang ada di dalam unsur model pembelajaran. Demikian juga ciri yang keempat, lingkungan belajar, berarti berkaitan dengan unsur sistem pendukung ya, sistem pendukung. Nah, lingkungan belajar seperti apa yang diperlukan, ini setiap model pembelajaran secara spesifik sendiri-sendiri ya, membutuhkan lingkungan belajar yang berbeda-beda. Nah, pendapat yang kedua di sini ada 6 ya, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar memiliki visi dan misi. Nah, ini berarti yang pertama sama di sini ya, rasional teoritis seperti itu. Tapi di sini memiliki tujuan dan misi tertentu, kayak misalnya model pembelajaran induktif. Nah, itu tujuannya supaya peserta didik memiliki kemampuan untuk menerapkan pola berpikir secara induktif, misalnya seperti itu. Nah, yang berikutnya karena ini pola ya, maka yang namanya model pembelajaran juga bisa memiliki ciri, yaitu cirinya model tersebut itu bisa digunakan untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran di kelas. Jadi setiap model berdasarkan aspek yang satu dan kedua ini biasanya akan membantu perbaikan KBM di kelas. Perbaikannya ya bergantung kepada apa yang dibutuhkan, seperti itu. Berarti kebutuhan apa akan menghasilkan model pembelajaran apa. Yang berikutnya memiliki bagian-bagian atau yang tadi disebut sebagai unsur model pembelajaran ya. Tadi ada sintak, ada prinsip, reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung. Jadi tidak diurai lagi. Dan yang kelima memiliki dampak. Ini juga sebenarnya kalau melihat kepada unsur tadi, ini menjadi bagian atau menjadi unsur dari model. Tadi ada dampak pengiring, ada dampak instruksional atau dampak pembelajaran. Dan yang keenam, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional yang berpedoman kepada model pembelajaran yang dipilih. Jelas, ketika melakukan pemilihan model tertentu itu akan berakibat kepada desain instruksionalnya atau katakanlah RPP-nya yang akan dibuat atau RPS-nya itu akan seperti apa. Kalau modelnya misalnya model pembelajaran daring, maka RPS-nya harus diturunkan dalam bentuk rencana pembelajaran daring, misalnya seperti itu. Oke, ini berkaitan dengan ciri-ciri model pembelajaran. Nah, baru berikutnya di pembahasan yang kedua ya. Jadi pembahasan yang pertama tadi cukup panjang, kita masuk ke pembahasan yang kedua. Ini tentang ragam model atau macam-macam model pembelajaran. Sebenarnya banyak banget ahli ya, tidak saya tampilkan semua, silakan dibaca di buku saya, model pembelajaran unggulan atau Saichi model. Itu banyak perspektif atau banyak ahli yang kemudian menawarkan dengan berbagai macam modelnya. Jadi detailnya nanti silahkan dibaca. Ini misalnya ada lab, styling, Joyce, dan seterusnya. Oke. Nah, misalnya ini lab. Nah, model pembelajaran ya ada classical model, technological model, dan seterusnya. Ada 4. Kemudian kalau dari styling ini juga ada 5 ya, dari explanatory model. Ini sejak awal ini ya, sejak lampau ini sangat sering digunakan sampai fundamental model. Silahkan detailnya dibaca. Kemudian menurut Joyce ini juga ada 4, dari yang social family sampai dengan behavioral system family. Nah, kalau kita konteksnya sekarang ini adalah model pembelajaran K13. Kalau K13 saat awal diluncurkan itu ada 3 model pembelajaran ya, yang sebenarnya model pembelajaran ini kemudian diklaim dalam tanda kutip itu bisa memfasilitasi penerapan dari pendekatan saintifik. Ini ada project based learning, discovery learning, dan problem based learning. Ini ada 3, detailnya dibaca lagi. Oke.
Nah, yang relatif kesini ya, karena yang namanya e-learning itu agak mulai booming, walaupun sesungguhnya itu sudah dimulai sejak tahun 40-an seperti itu, atau kerangka besarnya itu adalah PJJ ya, seperti itu. Ini sebenarnya sudah ada, tapi mulai booming itu di tahun 2015-an, apalagi kemudian ada akselerasi pada masa pandemi seperti itu. Nah, ini berarti model pembelajaran berbasis internet. Ini ada synchronous learning, kemudian self-directed learning, dan asynchronous atau collaborative learning. Kalau synchronous ini berarti sistem sosialnya, yaitu siswa dan guru bertemu dalam satu dimensi waktu tempat yang sama tetapi virtual, dan waktunya itu real time, jadi sesuai dengan kondisi yang terjadwalkan. Nah, kalau self directed learning ini lebih kepada siswa secara mandiri kemudian melakukan eksplorasi berkaitan dengan sumber-sumber belajar yang ada di dalam internet. Nah, kalau asinkronus ini berarti sistem sosialnya itu tidak, ia bertemu secara virtual tetapi tidak real time. Seperti itu setidaknya penambahan untuk konteks kekinian. Nah, yang ketiga atau yang terakhir dari pembahasan kita kali ini adalah tentang model pembelajaran yang efektif. Jadi tidak ada satupun model pembelajaran yang efektif untuk digunakan untuk semua situasi pembelajaran. Nah, yang terpenting ketika melakukan pemilihan terhadap model pembelajaran tersebut, ini setidaknya ada 5 aspek yang harus diperhatikan oleh si guru atau oleh si dosen. Misalnya, ya model tersebut harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya, harus sesuai pula dengan karakteristik peserta didiknya, dengan materinya. Ini berarti berulang ya yang 5. Kemudian sesuai juga dengan guru, maksudnya di sini ya, dengan karakteristik pendidik ya. Dan yang terakhir ini sesuai dengan perkembangan zaman. Kayak misalnya sekarang karena lagi move-kan, ini adalah pembelajaran 4.0, salah satu atau beberapa cirinya itu pembelajaran yang hot ya, yang di dalamnya mengutamakan higher order thinking skill, maka pilihlah model-model pembelajaran yang hot ya, yang memfasilitasi hot tadi, atau model pembelajaran yang 4C, atau model pembelajaran yang berbasis internet dan lain sebagainya. Ini berarti sesungguhnya efektif tidaknya berkaitan dengan tepat tidaknya model tersebut dipilih. Supaya menjadi tepat, maka harus didasarkan kepada kriteria yang tadi sudah disebutkan. Demikian berkaitan dengan pembahasan 3 hari ini dan telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.